Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, di video kali ini saya akan membahas saham farmasi, ya, yaitu Kimia Farma KF. Ya, ini banyak keluhan investor pada nyangkut dan 3 hari ini turun terus ARB, ya. Apakah ini permainan atau seperti apa? Coba kita lihat, ya. Mungkin bagi yang nyangkut di atas, ya, kalau dari analisis nanti bisa dilihat, ya, apakah masih layak koleksi atau hold atau dijual atau cut loss dan atau seperti apa, ya. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya sebenarnya kita tuh investasi kan tidak bukan 1, 2, 3 hari, ya. Artinya
saham sesuai dengan karakteristiknya itu dibeli untuk sebenarnya untuk investasi jangka panjang, awalnya kan begitu ya. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3 hari turun terus ya mungkin bagi yang sudah beli di bawah sih nggak masalah ya, mungkin profit taking ya. Tapi kalau bagi yang beli belakangan yang menjadi masalah ya. Cuma masalah di sini adalah kita dalam melakukan investasi itu bukan gambling ya, artinya bukan kalau turun dijual malahan ya, itu aneh itu ya. Jadi kita investasi itu untuk mendapatkan keuntungan kan tujuannya gitu ya. Jadi kalau misalnya turun ya artinya barangkali kita memang membelinya tidak pas ya, tidak tepat saatnya ataupun pada harganya ya, terlalu tinggi, atau sebenarnya horizon kita tidak jangka pendek ya. Horizon kita adalah jangka panjang, kita melihat prospek saham ini masih bagus sehingga dibeli. Ketika pun turun ya, mungkin sikap yang benar adalah bukan ikut-ikutan menjual gitu ya. Ketika horizonnya tergantung horizonnya ya. Ada investor yang jangka pendek cuma sehari 2 hari gitu ya, bahkan jam gitu kan. Tapi ada investor yang katakanlah mungkin 2-3 bulan atau katakanlah lebih panjang, setahun 2 tahun ya. Nah, itu akan menjadikan pasar itu bergerak fluktuatif karena ada yang sudah untung sehingga dijual, namun ada yang masih rugi sehingga pilihannya di hold atau cut loss ya. Tapi kalau cut loss artinya ya berarti kita tidak menjadikan investasi itu sebagai investasi tapi sebagai spekulasi, yaitu nggak boleh ya. Artinya ya itu adalah bahwa kalau harga saham turun dan kita yakin sahamnya bagus, harusnya justru dibeli ya, average down ya. Itu sikap yang benar, bukan malah ikutan cut loss ya. Ya ini yang menjadikan saham ada yang turun sampai persenan ya, 6%, 7% ya. Artinya di sini ya namanya pasar ya, mungkin banyak istilahnya bandarmologi katanya gitu ya. Ya artinya tapi kalau kita mengacu kepada tadi tujuan investasi jangka menengah panjang, harusnya memang sikap yang benar itu bukan cut loss ya, tetapi kita mencari keuntungan dari saham ya. Jadi kalaupun average down ya, itu saya kira mencerminkan posisi yang lebih sesuai dengan mendekati tujuan investasi ya. Ya, coba kita lihat sebenarnya berapa sih harga wajar Kimia Farma gitu ya. Untuk melihat apakah ini sudah kemahalan atau sudah ketinggian atau belum gitu ya. Makanya saya coba ini buat hitung-hitungan dengan Kimia Farma dari data yang ada dan beberapa proyeksi ke depan ya. Jadi kalau Kimia Farma kita lihat 3 hari ini berturut-turut ARB ya turun 6%, 6%, 6% ya. Jadi akumulasinya mungkin sudah di atas 20% kalau sudah dibandingkan 6975 ya. Ketika 1 hari sebelum vaksinasi, justru ketika vaksinasi 13 Januari Kimia Farma turun 6% dan semua saham farmasi ya. Jadi saya lihat ini tentunya juga pengen membuat satu semacam edukasi ya, atau berapa sih sebenarnya harga saham Kimia Farma ya, apakah saat ini harganya sudah terlalu mahal ya atau belum ya. Dan kalaupun kita lihat lotnya pun volumenya kecil ya sebenarnya, ketika transaksi kenaikan 3 hari berturut-turut sebelumnya ya, tanggal 8 Januari, 11 dan 12 ya, naik 11%, 20% dan 8%, itu volumenya cukup tinggi kan ya. 1,7 juta, 1,3 juta, 1,9 juta. Dan volume penjualan di ARB 3 hari ini juga nggak terlalu besar ya. Artinya ya orang mungkin masih ada yang hold ya, tidak semuanya cut loss gitu kan, atau ya mungkin karena ARB jadi tidak bisa menjual ya. Ini tapi kita lihat volumenya masih jauh dibandingkan ketika pembeliannya ya. Kemudian ketika dijual ARB ini masih kecil dia. Artinya tidak semua orang menjual saham Kimia Farma ya. Mungkin ada beberapa yang jangka menengah panjang ya.
Ya, jadi kalau kita lihat, coba kita lihat laporan keuangan Kimia Farma ya. Laporan keuangan Kimia Farma, di mana Kimia Farma ini kita lihat, saya buat laporan keuangan, kita lihat ya, laporan audited tahun 2019, ini Kimia Farma. Penjualan neto Kimia Farma itu 9,4 triliun ya, naik 1 triliun dibandingkan tahun 2018 ya. Ini audited ya. Kemudian beban pokok penjualan 5,8 triliun sehingga laba bruto 3,5 triliun ya, naik tipis dibandingkan tahun 2018 3,3 triliun ya. Kemudian beban usaha 3,2 triliun, pendapatan lain-lain dan sebagainya, sehingga laba usaha 501 miliar ya. Ya, ini turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 944 miliar. Ini jadi tadi kenaikan penjualan Kimia Farma itu walaupun naik 1 triliun, namun HPB-nya juga naik cukup tinggi ya, sehingga di sini labanya cuma naik, laba kotornya cuma naik 200 miliaran ya. Sehingga karena di sini kemudian beban usahanya naik cukup tinggi dari 2,5 triliun menjadi 3,2 triliun ya, maka laba usahanya justru turun ya, dari 900 miliar menjadi 500 miliar ya. Kita lihat ke bawah lagi, laba sebelum pajak juga turun ya, karena di sini ada beban keuangan yang cukup besar ya. Jadi naik dari 227 miliar menjadi 497 miliar. Ini sekitar 270-an miliar. Jadi kenaikannya cukup tinggi ya. 100% beban keuangan Kimia Farma yang menjadikan laba sebelum pajak turun dan laba tahun berjalan juga turun jauh ya. Semua 500 miliar menjadi hanya 15 miliar. Ya, ini yang menjadikan Kimia Farma drop drastis ya, tahun 2019 dan dibandingkan tahun 2018 ya. Tapi ini kan sebelum COVID ya, sebelum ada masalah vaksinasi, sebelum ada penugasan obat-obat COVID-19 oleh pemerintah ya. Jadi pertama sebenarnya penjualan tumbuh ya, namun karena beban keuangan terutama ya, beban keuangannya naik cukup tajam, sehingga Kimia Farma ini tidak bisa untung terlalu besar ya, atau untungnya tipis. Nah, kalau kita lihat hutangnya ya, hutangnya memang cukup besar ya, 5,2 triliun dan hutang bank ya. Kemudian ada medium term note MTN 400 miliar, mungkin yang gede adalah utang bank dan utang MTN ini ya, 1,1 dan 1,4 jangka panjang sih. Jadi totalnya 2,5 triliun ya. Ya, ditambah dengan utang bank jangka pendek dari 5,2 triliun, artinya di sini sekitar 7,7 triliun ya utang daripada Kimia Farma. Jangka pendek 5,2, jangka panjangnya 2,5 ya triliun. Nah, coba kita lihat proyeksi atau estimasi daripada proyeksi laba tahun 2020 ya. Ya, kalau kita lihat, coba kita lihat ya, di dalam proyeksinya, di dalam keterbukaan informasi atau mass media ya, media massa, itu Kimia Farma coba kita lihat ya. Ya, di sini saya buat sebuah perhitungan ya. Di dalam keterbukaan informasi atau di dalam media massa banyak, nanti bisa dicari ya, bahwa Kimia Farma itu menargetkan tahun 2020 itu
pendapatannya naik 24% ya. Ya, di sini ya di dalam bisnis Indonesia ya, saya ambil dari businessindonesia.com ya, business.com, bahwa Kimia Farma targetkan pendapatan 2020 naik 24% ke 11,7 triliun ya. Ini kata Dirut Kimia Farma. Ferdi Budi Darmo ya menyatakan bahwa target pendapatan perseroan tahun 2020 ini naik 24% ya. Artinya menjadi 11,7. Sumber pendapatan perseroan berasal dari distribusi bidang logistik obat, alat kesehatan, dan layanan kesehatan. Ya, jadi di sini terkait juga dengan alat kesehatan dan obat-obatan terkait dengan COVID-19. Ya. Kemudian Budi menyampaikan juga, Pak Dirut menyampaikan bahwa akan memangkas belanja modal atau CAPEX ya, CAPEX yang tadinya 1,9 triliun menjadi 1,4 triliun ya. Karena menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini yang tengah dibayangi wabah COVID-19 ya. Dia menyatakan bahwa strategi pengurangan pinjaman tadi dilakukan secara bertahap ya, dan akan dilakukan seiring dengan penurunan belanja modal. Artinya untuk mengurangi beban tadi itu ya, beban keuangan yang cukup besar. Jadi Kimia Farma akan menurunkan belanja modalnya ya, sehingga mengurangi beban bunganya ya. Sehingga perseroan menargetkan jumlah pinjaman berbunga akan turun 800 miliar ya, menjadi 7,4 triliun ya. Artinya ada penurunan pinjaman ya dengan menurunkan CAPEX-nya atau belanja modalnya. Kemudian selain itu perseroan juga akan memangkas anggaran beban usaha ya. Jadi beban usaha juga ditargetkan diturunkan, tadi kan naik cukup tinggi ya. Akan dipangkas sekitar 208 miliar ya. Jadi di sini di satu sisi untuk menaikkan kinerja Kimia Farma ya, di samping dapat penugasan pemerintah untuk vaksinasi COVID, alkes ya, obat-obatan COVID. Kemudian dia menurunkan CAPEX-nya, modal belanja modal ya, untuk menurunkan beban bunganya tadi. Kemudian yang kedua dia juga menurunkan beban usaha ya dengan efisiensi ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya seperti ini, kemudian kita buat hitungan Excel-nya ya. Kita buat hitungan Excel Kimia Farma ini, maka bisa dilihat ya, kalau pendapatan 2019 itu tadi kan 9,4 triliun ya, ini saya bulatkan ke triliun ya, ke angka yang terdekat ya, ini tidak sama persis di angka laporan keuangan tapi saya bulatkan ya. Jadi pendapatan 9,4 kemudian diproyeksikan naik 24% kan, artinya 2020 ini. Jadi 11,6 atau 11,7 triliun ya. Kemudian HPP-nya saya proyeksikan 7,3 triliun sehingga laba kotor perseroan naik dari 3,5 triliun menjadi 4,3 triliun ya. Ya ini bisa, artinya ini estimasi ya, estimasi saya atau hitungan saya. Kira-kira 2020 Kimia Farma akan mendapatkan laba kotor 4,3 triliun ya. Kemudian beban usaha ya tadi semula kan 3 triliun ya. Jadi dengan efisiensi tadi perseroan ingin mendapatkan pengurangan beban usaha ya. Jadi katakanlah turun menjadi 2,7 ya triliun. Sehingga laba usaha naik dari 500 miliar menjadi 1,5 triliun ya. Kemudian beban keuangan, tadi kan perseroan menyatakan akan mengurangi CAPEX sehingga menurunkan beban bunga pinjaman ya, menurunkan hutangnya sehingga bunganya juga berkurang ya. Ya katakanlah semula 462 miliar ya, katakanlah ada efisiensi untuk beban bunganya saya estimasi kurang lebih 360 miliar ya.
sehingga menjadi 360 miliaran. Kemudian laba sebelum pajak 1,1 triliun dan estimasi laba tahun berjalan tuh saya perkirakan 499 miliar ya, atau katakanlah dibulatkan 500 miliar ya. Jadi estimasi tahun 2020 itu estimasi kita 500 miliaran ya. Ini ya bisa mungkin plus minus sedikit ya. Artinya dari tadi proyeksi yang Pak Dirut sampaikan ya, kalau penjualan naik kemudian beban-beban akan diturunkan, katakanlah maka laba Kimia Farma bisa meningkat dari 16 miliar tahun sebelumnya atau 15, sekian ya, menjadi sekitar 500 miliar. Berarti kan naik ya puluhan kali lipat kan, lumayan ya. Artinya perbaikan kinerja Kimia Farma. Ini kalau asumsinya tadi target-target tercapai ya. Penjualan, beban bisa diturunkan. Sehingga laba bersih, laba tahun berjalan tahun 2020 estimasinya adalah 499 miliar. Sehingga jumlah lembar saham untuk Kimia Farma itu sekitar 5,5 miliar ya. Sehingga laba per sahamnya 89 ya, atau kurang lebih antara 90 dan 100 ya kalaupun dibulatkan. Ini laba per saham 2019 cukup kecil ya, 2,8 per lembar saham. Nah, di sini 100 ya, katakanlah dibulatkan 100 atau 90-an. Artinya kalau Kimia Farma dengan berbagai penugasan ya, pengembangan apotek, kemudian berbagai inovasinya ya, itu dijalankan dan berjalan ya, artinya target tahun 2020 itu labanya 500 miliar dan laba per sahamnya sekitar 90 sampai 100 per lembar saham ya. Artinya kalau dengan per ya 40 sampai 50 kali ya, ini mungkin tinggi karena ini kan lagi masa Covid dan tentunya kebutuhan terhadap obat alkes itu masih cukup besar ya, vaksinasi dan sebagainya masih cukup besar, sehingga katakanlah kita berikan per 40 sampai 50 kali ya. Mungkin rata-rata antara 20-an, tapi ini kan perusahaan memang lagi masa pandemi, kita kasih per agak tinggi ya. Sehingga target harganya itu antara 4.500 sampai 5.000 ya Kimia Farma. Ya, artinya di sini dengan harga saat ini Kimia Farma adalah 7.250 ya, kemarin untuk ARB 2 kali tadi 5650 ya. Maka ya tentunya ini koreksi yang wajar ya. Koreksi yang wajar. Jadi asumsinya adalah kisaran harga wajar saat ini untuk Kimia Farma menurut hitungan saya itu 4.500 sampai 5.000 ya. Jadi kalau kita lihat ya Kimia Farma. Jadi memang harga ketika mencapai 6.900 sampai 7.000 itu sudah ketinggian ya. Namun koreksinya ini kita lihat mungkin 3 hari ini, jadi harga wajarnya itu antara 5.000-an ya. Jadi besok kalau misalnya tanggal berapa 18 Senin pasar dibuka dan perkembangan COVID juga masih cukup tinggi, artinya kebutuhan terhadap vaksin, obat itu juga masih cukup tinggi, saya perkirakan Kimia Farma akan rebound kembali ya, akan dicari orang lagi, diburu investor ya. Kita lihat Kalbe Farma juga sudah mulai naik ya, perusahaan farmasi. Kemudian ada Mark ya, ini sudah mulai naik. Walaupun untuk IRA dan ini KF belum naik ya. Jadi nanti di video lain kami coba juga buat perhitungan untuk IRA ya. Jadi untuk KF tadi kembali ke KF, di sini ada harga sekarang 5650 ya. Mungkin orang belum buy ya. Kisaran yang wajar antara 5.000-an ya. Jadi di sini kita lihat kisaran 5.000. Jadi ini harga wajar mencerminkan
kalau Kimia Farma mencapai laba kurang lebih 500 miliaran ya. Atau kalau lebih tinggi ya berarti ini bisa 5.000 sampai 6.000 ya. Artinya ini masih harga yang wajar, belum terlalu ketinggian sekali ya. Jadi masih dalam range yang normal. Jadi kalau investor yang belum masuk ya saya kira 5.000-an itu harga yang masih rasional ya, tidak terlalu tinggi sekali. Kemudian sehingga coba kita proyeksikan tahun 2021 ya, ketika COVID masih sepertinya masih berjalan, masih naik ya, Indonesia masih tadi saya baca Indonesia nomor 3 se-Asia ya. Sekarang ya agak mengkhawatirkan ini ya. Maka kebutuhan terhadap obat, vaksin, ya, alkes dan sebagainya masih cukup tinggi ke depannya ya. Jadi saham-saham sektor farmasi dan alkes saya kira masih akan tetap menarik ya untuk dikoleksi di tahun 2021. Katakanlah saya proyeksikan tahun 2021 kenaikan pendapatan Kimia Farma juga sekitar sama 20%-an ya. Jadi saya proyeksi 14 triliun, kemudian HPP-nya 9 triliun ya. Sehingga laba kotor 5,3 triliun ya. Estimasi beban usaha 3 triliun, ini saya proyeksikan. Laba usaha 2,3 triliun dan beban keuangan ya sekitar 400 miliaran atau 397 miliar ya. Sehingga laba bersih atau laba tahun berjalan Kimia Farma kurang lebih 800 miliar ya. Jadi naik 2 kali lipat lah ya. Ya, 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Ya, karena kan penugasan pemerintah itu kan baru terasa di 2021 ini gitu ya. Artinya estimasi laba tahun 2021 Kimia Farma itu kita proyeksi 800 miliaran ya di tahun 2021. Dengan jumlah lembar saham 5,5 saat ini miliar ya, maka laba EPS-nya atau laba per saham itu sekitar 140 sampai 150 miliar, 150 per lembar ya. Ya dengan PER yang sama 50 kali itu target Kimia Farma 7.250 ya. Artinya saat ini ditransaksikan dengan 5650 kan ada potensi 28% masih up ya. Ya, ini kalau labanya lebih tinggi lagi tentunya ini harga saham bisa 8.000 sampai 10.000 ya. Artinya saat ini Kimia Farma masih menarik ya kalau harga kisaran 5.000-an karena proyeksi di 2021 harga Kimia Farma ke 7.500-an ya sampai 8.000 ya. Jadi artinya bagi investor yang nyangkut katakanlah di 6.000 ya itu hal yang wajar dan kalaupun ini mau average down lebih baik ya artinya tidak cut loss tapi average down ketika turun justru kita beli ya. Yaitu ini tetap disclaimer ya tetap bahwa keputusan investasi ada di tangan investor sendiri. Saya hanya membantu menganalisis harga wajarnya ya. Jadi target Kimia Farma harganya itu sekitar 7.250 sampai 7.500 ya atau mungkin 8.000 kalau labanya lebih tinggi lagi. Ya, sekarang coba kita lihat tadi grafik ya, teknikalnya. Artinya kalau secara fundamental masih oke, masih punya potensi kenaikan kinerja keuangannya di Kimia Farma ya. Ya, untuk teknikalnya untuk monthly masih uptrend ya. Ya, artinya masih potensi naik terus untuk Kimia Farma untuk monthly ya. Artinya untuk jangka panjang. Belum ada tanda-tanda akan turun ya untuk monthly. Kemudian untuk weekly masih uptrend ya, walaupun mungkin sudah overbought untuk RSI-nya ya. Namun ada masih potensi untuk naik ya dengan untuk weekly artinya untuk mingguan artinya periode katakanlah 1-2 bulan ke depan itu masih oke, masih potensi naik ya. Sedangkan weekly ya ini ya memang kelihatan ada penurunan ya di sini ada untuk osilatornya agak turun ya. Namun nanti ketika menyentuh tadi antara 5.000-an itu akan kembali ke atas ya. Jadi kalau
dilihat dari ini masih tren naik ya, karena masih di atas garis MACD-nya ya. Jadi di support di 5.500-an ya sampai 5.000. Kalau tidak menembus 5.000 itu artinya masih uptrend ya. Jadi masih support di 5.500-an sampai 5.400 itu masih oke. Jadi kalau ini bisa besok bisa Senin 18 Januari bisa berbalik arah kembali, artinya tren kenaikan kimia farma masih on track ya ketika ini trennya naik. Ya. Jadi teman-teman yang investor ini nggak usah terlalu takut nyangkut dan sebagainya karena kinerja masih oke. Jadi kita beli saham sepanjang kinerja keuangannya bagus, potensi ke depan bagus, walaupun saham turun itu nggak masalah, itu wajar koreksi pasar. Artinya sepanjang kita yakin bahwa perusahaannya cukup bagus dan dapat tugas-tugas yang cukup baik ya dan potensi keuntungan ke depan cukup baik sehingga tetap kita hold ya. Atau kalau kita punya dana lebih kita average down ketika beli ketika harga turun ya. Yaitu sikap mental yang investor yang seharusnya dimiliki ya. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya untuk Sobat Saham Syariah nggak usah terlalu khawatir ya. Kimia Farma saya kira masih optimis kinerja membaik ya 2021 dengan target harga tahun 2021 kisaran 7.500 sampai 8.000 ya. Nah, ini tentunya bisa dijadikan sebagai pertimbangan ya. Disclaimer, keputusan investasi tetap di tangan investor ya. Jadi kami masih rekomendasi buy untuk Kimia Farma ya, untuk melihat kinerja keuangan dan potensi perbaikan keuangan ke depan. Dan sepanjang tadi ya asumsinya bisa terlaksana, yaitu growth-nya pertumbuhan penjualannya sekitar 20%, kemudian dia bisa menekan beban keuangan. Ya, ini yang perlu dipikirkan juga untuk direksi Kimia Farma ya, untuk bisa menekan beban keuangannya sehingga tidak membebani kinerja keuangan Kimia Farma ya. Ya, demikian tentunya kan semua investor berharap Kimia Farma bisa bagus ya kinerja sahamnya. Jadi kesimpulannya target Kimia Farma sekitar 7.500 sampai 8.000 untuk jangka menengah panjang ya tahun 2021. Kalau misalnya COVID juga masih terus ada dan mungkin semakin memburuk ya artinya kebutuhan terhadap alkes ya obat-obatan itu masih tertinggi ya. Dan kita tidak mengharapkan terjadinya COVID terus nambah tidak, tapi artinya ini di satu sisi kebutuhan terhadap farmasi tetap dibutuhkan gitu. Jadi kesimpulannya ya rekomendasi buy Kimia Farma dengan target 7.500 sampai 8.000 ya. Ya, demikian semoga bermanfaat Sobat Saham Syariah. Silahkan berikan komentar di bawah ya. Bisa setuju, bisa tidak. Ini semua tergantung keputusan investor ya. Saya membantu melakukan analisisnya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.